menghadirkan gitar flamenco asli, otentik dari Spanyol ya. Jadi bukan buatan Ciamis gitu ya, Garut gitu, bukan, Spanyol lo asli nih. Kalau dari secara overall emang otentik gimana ya? Nyesek nggak? Beli gitar puluhan juta, ratusan juta terus bengkok. Nyesek kan? Sama pentingnya. Jangan jorok kalau punya gitu. Halo Sobat Gitaris, ketemu lagi dengan Ivan Gitar Studio. Nah, konten hari ini lumayan spesial ya, karena IGS baru aja bikin gitar flamenco, produksi gitar flamenco otentik, dan ini yang pertama kalinya. Dulu sebenarnya pernah produksi gitar flamenco, tapi di seri yang lebih rendah dari ini. Di seri yang masih pakai kayu lokal. Nah, ini udah pakai kayu impor semua, otentik semua bahannya. Nah, supaya nggak dibilang gimmick, supaya nggak dibilang trik marketing, jadi hari ini gue mau menghadirkan satu gitaris flamenco yang hebat sebagai narasumber. Selain itu juga ada gitar flamenco-nya juga yang dari Spanyol asli, yang mau dijadiin barometer, jadiin pembanding. Jadi kita kenalan dulu deh. Nah, ini namanya Kak Saki ya. Nah, Kak Saki ini boleh dong diceritain profilnya gimana nih? Oke, jadi gue Zaki, jadi gue udah nekunin gitar flamenco selama 17 tahun ya, dari SMA kelas 3. Udah lumayan lama banget. Dan memang mulainya langsung dari situ, terus sempat belajar juga sama Alberto Maring, itu gitaris Spanyol yang sekarang kebetulan tinggal di Singapura. Dulu dia di Barcelona pernah. Jadi Kak Saki waktu itu belajarnya tuh ke Barcelona atau ke Singapura? Oh enggak, sebenarnya sih ketemu sama orang langsung lagi di Indo aja gitu. Oh, Terus sama dia lagi di emang Indo. online juga sempat. Oh, belajar online. Gitu. Oke. Nah, tadi kan udah main kan? Iya. Nah, sekarang saya mau nanya nih sebagai pembuat gitarnya. Nah, tolong dijawab sejujur-jujurnya ya. Jadi nggak ada settingan nih ya. Nah, Serius nih. nah, impresi awalnya gimana? Secara overall aja. Impresi awal, wah ini kan gitarnya juga enteng ya. Dan nggak cuma enteng dipegang, playability juga enak banget sih. Playability-nya. Ya. Jadi kalau misalnya pakai chord yang stress gitu kan, kayak misalnya tadi kan pas dimainin Yang stretching ya. wah, yang misal sampai gimana sih? Misalnya ke sini gitu kan. Wah itu kayak effortless lah, enak. Jadi kalau misalnya pindah-pindah gitu kan. Nah itu kan jadi Nah, enak kan. Iya. Itu dari playability ya. Jadi enak, playability-nya jadi enak tuh secara shaping neck-nya enak gitu ya maksudnya. Betul, Neck shape-nya enak. Shaping enak, terus dari si actionnya juga. Nah, kalau ini kan kebetulan memang kalau flamenco itu dibanding klasik nih, memang cenderung lebih pendek kan. Betul. Kayak misalnya standar yang paling pendek yang pernah aku ketahui itu, misalnya Vicente Amigo tuh punya dia ukuran fret 12 sih sekitar 2 mm gitu. Itu yang paling pendek yang pernah diketahui sih. Terus range-nya bisa sampai 2,5. Nah, ini sekitar range 2 segituan. mili sampai 2,5 kan ya? Ya, betul. Ya, betul. Ini persis 2,5 kurang dikit, mungkin 2,4. 2,4. Jadi aman, nyaman ya. Nyaman, enak, enteng kalau misalnya mau scale run dan segala macamnya, ini enak sih. Dan ini kan ada fitur truss rod-nya ya Kak Saki ya? Nah, itu dia tuh. Jadi kalau udah ada truss rod kayak gini kan bisa adjustable juga. Nah, kebetulan kelihatannya sih memang secara apa namanya kalau dari sisi pemain gitu ya. Kita kan main kadang-kadang nggak cuma di satu kota tertentu aja, kadang-kadang mesti keluar kota dan segala macamnya. Terus cuacanya beda dan segala macam. Nah, itu Suhunya beda, cuacanya juga beda kan, dengan pindah kota. Nah, cuaca dan suhu yang beda ini seringkali bikin kayunya kadang-kadang memuai, kadang-kadang menyusut.
Jadi actionnya berubah-berubah, betul kan? Bener. Itu problem gitar tradisional yang nggak pakai truss rod. Karena gitar flamenco itu jarang banget yang pakai truss rod. Jarang banget. Bener, karena secara tradisi memang dia nggak boleh pakai truss rod. Betul. Tapi kalau nggak pakai truss rod, berarti setiap kali actionnya berubah-berubah, harus bongkar-bongkar saddle kan mampus juga. Iya, betul sih. Masa pindah main dari Sumatera ke Buset. Bali? Iya, jadi mesti nyiapin sekitar 5 saddle. Ya itu. Nggak ada. Iya, kendorin senar, nyabut saddle-nya, pasang yang baru kan repot banget ya. Repot banget. Nah, kalau pakai truss rod gini kan tinggal puter kiri, puter kanan kan actionnya bisa di-adjust dalam hitungan detik ya. Dan sama ini juga. Jadi kan ceritanya kalau gitar flamenco ini kan Blanca ya. Jadi kalau Blanca itu dia topnya biasanya spruce, kalau enggak cedar. Terus kalau back and side itu biasanya Cypress. kalau Pasti Cypress. sycamore kan. Nah itu kayaknya tuh ringan tuh. Terus pakai truss rod jadi berat nggak? Enggak, balance. Nah, ini ada rahasianya nih, balance ya. Iya, Nggak jadi berat ya. Iya. Jadi di gitar ini IGS tuh udah mikirin segala sesuatunya. Truss rodnya itu dari titanium, bukan dari baja. Supaya apa? Karena IGS tahu ini soundbox, bobotnya ringan. Kalau necknya pakai truss rodnya baja, itu gitar berat ke kiri. Nah, makanya karena kita ngerti hal itu, makanya truss rodnya pakai titanium. Jadi bikin gitar itu guys, pakai logika, bukan adu di spek. Ya. Nah, lanjut ya. Betul. Kalau gitu ya, itu dari playability berarti aman semua, truss rod memudahkan. Nah, yang kedua nih, kalau di gitar lokal itu kan problemnya kita sama tahu ya. Yang paling umum ditemukan problem itu craftsmanship-nya acak-acakan. Nggak rapi. Bener nggak? Nah, sekarang kita bahas. Sebagai brand gitar lokal juga ini, gitar flamenco made in Indonesia buatan IGS ini gimana craftsmanship-nya? Craftsmanship-nya rapi. Nah ini kan binding sama sambungan di necknya tuh ini rapi nih. Maksudnya masih nggak ada residu-residu kayak ini bekas lem atau apa dan segala macam. Nah, Betul. Bersih. Terus si rosetnya juga kan ini ada mother of pearl ya. Kelihatannya di tengah, ini rapi sama estetik lah dari warna sama kombinasinya. Dan saya minta Kawasaki coba lihat juga sampai ke bagian dalam, rapi nggak? Bagian dalamnya rapi. Rapi sih. Perfect Lemnya ya? juga Nggak bleber-bleber kayak yang Nggak lain bleber. ya? nggak ada. Iya, kayak misalnya di sisi ini gitu kan, dari si di bagian sisinya itu yang Liningsnya? liningsnya ya, Ah. sorry. Ini juga Nggak ada lem rapi, bleber nggak ada ya? lem bleber, nggak ada. Karena kan kalau lem bleber efeknya gimana? Sebenarnya mungkin efek secara suara sih bisa diperdebatkan ya, tapi kan nggak enak aja gitu dilihatnya ya. Apalagi Oh, iya, betul kan? sih, Kita betul sih. kita kan namanya beli produk ya, customer tuh kan pengen yang rapi, yang bagus, bener nggak? Nah, jadi aspek craftsmanship inilah yang yang IGS cukup banggakan. Aspek craftsmanship inilah yang membuat produk ini tuh layak bertanding sejajar dengan gitar-gitar branded internasional, bener nggak? Betul. Ya, jadi orang bener-bener beli produk ini tuh puas hatinya, ya. Rapi sih, rapi. Oke, berarti secara craftsmanship kesimpulannya aman ya, nggak ada isu apapun ya. Nggak ada isu apapun sih. Rapi semuanya, enak. Rapi ya. Sama ini juga selain memang ada fungsional juga ya kelihatannya. Karena kan ini berarti ada komponen yang memang dibikin buat reinforce si neck-nya kan. Nah, benar, ini sebenarnya idenya dari gitar Jepang ya, sebenarnya dari gitar Kohno, karena IGS kan distributor resmi dari gitar Kohno. Jadi sebenarnya ini saya ambil idenya dari gitar Jepang, dan selain estetika ada fungsi penguat juga. Jadi si gitar ini ada 3 penguatnya di neck-nya, jadi 2 batang ebony dan 1 truss rod itu, dan membuat dia bisa dipakai secara jangka panjang tanpa ada problem neck-nya bengkok dan sebagainya. Nah ini sebenarnya ada hal yang debatable nih. Tapi ini ya katakanlah Apa tuh? sesuatu yang bisa didiskusikan aja lah ya. Apa Kayak tuh? misalnya kalau dari pemain flamenco sendiri gitu ya, dari luthiernya, gitareros mereka nyebutnya kan. Mereka kan hidup di climate yang Mediterania kan. Ya beda sama kita gitu kan, tropis, lembab, panas. Kayak di sana juga bisa panas sih, bisa sampai 40 derajat. Kalau di sini mungkin sampai 32. Tapi kelembapannya nggak kayak begini. Kelembapannya kayak gini, bisa ya. sampai 90% di sini kalau hujan. Betul. Di sana kisarannya kalau lagi winter sekitar 20-an. Tapi kalau lagi summer dia sekitar 60-an. Berarti masih jauh ya di bawah kita ya. Ya, jadi Apa problemnya kalau terlalu lembab kayak di Indo ini, apa sih problemnya? nah, problemnya itu jadi rentan kayunya responsif terhadap kelembaban. Neck bengkok lah, apa, itu. iya.
Itu Bener. jadi itulah kenapa makanya saya bilang bikin gitar tuh dipikir gitu pakai logika. Nah, kenapa saya bikin ada reinforcement-nya plus ada truss rod-nya ya? Karena saya tahu dengan cara itulah si gitar ini bisa bertahan di segala situasi, bener nggak? Benar. Ini IGS selain ini estetik sih buat yang di belakangnya. Ternyata buat reinforce juga dan itu penting Iya. buat para pemain gitu. Misal ya gitar bisa boleh dari Spanyol gitu. Tapi kan mereka juga ngedesain karena ya mereka hidup di climate yang kayak gitu, mereka jadi nggak kepikiran aja. Dan banyak yang bengkok kan. Ya, bener. Banyak ya karena Kawasaki main di mana-mana ketemu banyak player, sering ngeliat kan gitar yang mahal-mahal buatan Spanyol, buatan Eropa begitu dibawa ke sini naiknya bengkok ya. Ih, bener banget. Nah itu. Iya. Itu nyesek nggak beli gitar puluhan juta, ratusan juta terus bengkok, nyesek kan? Nah kalau nggak mau nyesek beli IGS aja. Iya, udah sesuai bener. Ini salah satu poin yang asli sih, jujur. Ini advantageous banget sih. Karena dia disesuaikan sama si pemainnya di Ya atas intinya topis lah. bikin Ya, itu. gitar ini jadi user friendly kan, sebenarnya itu Betul, paling betul. penting supaya si player nggak repot-repot bawa ke bengkel gitar, adjust, bongkar-bongkar saddle dan sebagainya. Jadi begitu nerima di tangan, tinggal pakai, tinggal main dan dia bisa tahan beradaptasi pada situasi apapun. Asal jangan dibanting ya. Ya itu sih jorok. Beda lagi. Nah jadi aman ya secara craftsmanship, terus fitur di necknya semua aman ya. Sama gitu. Nah dan aspek yang paling penting sekarang kita mau bahas yaitu mengenai soundnya. Yang saya pengen tahu itu ya sebagai pembuat saya mesti tahu apakah yang saya bikin ini, karya ini berhasil menghadirkan sound flamenco yang otentik, yang sesuai sama aslinya. Dan kebetulan kan si Kawasaki ini kan punya gitu gitarnya. Jadi bukan asal ngomong ngedabus nggak jelas gitu. Iya. Ada gitar flamenco aslinya gitu. Jadi kan Kawasaki tahu ya standarnya seperti apa sih, feel-nya seperti apa. Nah boleh nggak ceritain? Nah, jadi kalau secara sound sendiri emang ini lumayan otentik ya. Jadi kalau misalnya, mungkin sedikit sejarah kali ya. Kalau misalnya, karena kalau di Indonesia tuh umumnya dari pedagogi klasik apa segala macam. Nah, kalau dari orang flamenco sendiri, kadang-kadang misal dia kalau mau main simple nih, nah, ada namanya tuh kayak añejo. Jadi dia mainnya simple-simple aja gitu. Kayak ada growl-nya, ada apa ya? Memang ini Raspy, kasar, raspy, biting. tuh. Sama bassnya juga dominan dan segala macam. Cocok sih sebenarnya buat main flamenco tradisional. Ya, jadi apakah ini otentik sesuai sama klaimnya? Oh iya. Saya juga cukup lega gitu ya dengarnya ya, karena namanya orang produksi pertama kali ya itu kan selalu kita menghadapi problem apakah nanti hasilnya otentik. Kalau kita ngomong secara karakter suara, khasnya gitar flamenco itu kan suaranya tuh kasar ya. Ya, kasar. Terus yang bukan kayak bukan kayak gitar klasik yang manis ya, tapi suaranya kasar. Nah kasarnya ini karakternya itu dapat nggak? Ya betul. Dari kasarnya kayak misalkan ada growl-nya tadi kan. Sustainnya nggak terlalu panjang. Itu kalau misalnya main di flamenco itu kan karena dia harus ngikutin kompas kan. Dari kompas itu kayak aturan ritmenya lah. Kayak misalnya kalau sambil ngitung dia ada 12 beat, terus aksennya ada di 3, 6, 8 sampai 10 lah. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itu kan jadi gitarnya itu misalnya kita sering banget nganggap kalau gitar instrumen melodi ya. Kalau di flamenco juga instrumen perkusif loh. Nah, makanya kenapa dia butuhnya sustainnya yang pendek. Jangan terlalu panjang justru ya. Ya, jadinya kan kalau yang panjang sustainnya itu enveloping jadinya. Jadi kan Iya, bergulung, suaranya bergulung. betul. Overtones-nya nutupin not-not berikutnya. Benar. Tumpang tindih, betul ya. Betul, teman tinggi gitu. Nah, ini pengetahuan nih. Mungkin buat kita ngobrol juga ya supaya kita sama-sama tahu. Jadi kenapa backside gitar flamenco yang otentik itu pakai cypress? Kenapa bukan pakai rosewood? Jawabannya karena si cypress ini lebih lembut kayunya. Nah, lebih lembut itulah yang bikin dia ngedamping overtones-nya. I see. Karena kalau dia pakai rosewood keras, berarti dia akan memunculkan gaung dong. Sama kayak kita ada di ruangan. Kalau temboknya solid semua, kita teriak, muncul gaung kan? Ya, betul. Nah, backside gitar tuh fungsinya kayak gitu loh guys. Jadi kalau misalnya gitar flamenco, backside-nya pakai kayu keras, nah itu akan terjadi kayak tadi tuh, yang bergulung itu suaranya. Betul.
Nah, dengan dia pakai cypress, si cypress itulah yang ngeredam overtones-nya. Jadi kalau di gitar klasik kita pengen overtones-nya sekaya mungkin, di gitar flamenco justru kebalikan ya. Ya, betul, balikannya. Malah nggak boleh kan? Malah nggak bisa. Kayak misalnya lagi strumming aja. Nah, kalau dari strumming itu umumnya ya memang gitar-gitar yang sustain panjang itu di pasar banyak kan lah. Tapi kalau misalnya di kebutuhan pemain flamenco, karena dia mainnya di kompas kan. Kayak misalnya orang kalau main rasio misalnya. Nah, kalau misalnya di gitar yang sustain panjang, dia jadi berlumpur gitu loh tone-nya. Tapi kalau ini ya staccato kan. Atau enggak misalnya kayak gini. Nah, misalnya gitu. Nah, jadi dia tiap strum itu udah satu beat gitu di dalam satu bar. Betul, dia harus sustainnya pendek sehingga beat berikutnya siap untuk diisi not berikutnya ya. Ya, responsif, terus dia staccato, sama apa ada growl-nya, itu flamenco banget sih. Dan di gitar IGS ini semua bisa terpenuhi ya. Thank you. Cakep. Kita sengaja menghadirkan gitar flamenco asli, otentik dari Spanyol. Ya, jadi bukan buatan Ciamis gitu ya, Garut gitu, bukan, Spanyol lo asli nih. Ini buatan siapa Kak Saki? Buatan Antonio Bernal. Nah, memang dia secara brand bilangnya Alvarez Bernal. Itu apa namanya? Nama belakangnya dua biasanya dari ibu sama bapak. Tapi sebenarnya yang nggak sample karena ini kebetulan yang model spesial kan. Nah, itu yang bikin dia. Ini model yang salah satu yang tingginya dia ya Kak Saki ya. Ya, salah satunya gitu. Di sini kan ada Special 5, terus nanti ada lagi Special 10, ada tipe luthier gitu. Ini salah satunya yang tipe tingginya yang oke. Dan kebetulan ini sama nih ya. Sama-sama Blanca nih ya. Betul, sama-sama Blanca. Oh, jadi perbandingannya apple to apple nih. Ya, betul. Ya, oke. Kita tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita nonton dulu videonya. Nah, setelah dibandingkan antara gitar flamenco buatan IGS ini dengan gitar flamenco yang asli otentik buatan Spanyol, kita langsung dengar aja deh pendapat playernya gimana sih mengenai impresinya perbandingan antara dua gitar ini. Nah, Kasaki, monggo. Oke. Jadi kalau dari secara overall emang otentik gimana ya? Kan Otentik ya? Soalnya kan growl-nya ada, raspy-nya ada, terus dia juga staccato kan kalau misalnya di strum. Comparable ya dia, comparable. Selevel ya? Betul, ya sama dari playability gitu misalnya. Nah itu kan yang biasanya ini Ini semacam keluar pemain juga sih. soalnya kalau misalnya ada orang bilang, wah gue juga bisa nih bikin gitar flamenco gitu kan. Hal yang paling gampang, yang paling enak tuh kayak playability gimana nih? Enak itu dimainkan. Itu udah yang kalau misalnya sound kayaknya udah saking hopelessnya, ayo udah paling gitu-gitu lagi gitu kan. Jadi secara sound ya bisa dibilang sama, tapi faktor pembeda kualitas antara dua gitar tuh bisa di aspek si playability-nya gitu ya. Betul, salah satunya gitu kan, karena memang misalnya kayak apa ya,
kayak misal playability actionnya deh gitu kan. Misalnya action yang gitar flamenco tuh 2,0 mm sampai 2,5 kan. Betul. Nah, dari situ aja udah salah satu hal gitu kan. Benar. Terus plus sebenarnya dia apa ya, manfaatnya buat pemain flamenco ya. Bisa sependek itu actionnya itu apa gitu. Misalnya dia apa kayak misalnya tadi ngambil yang closing. Nah, itu kan ada kick percussion-nya kan. Nah, jadi kalau di tekniknya itu jadi si jempolnya itu juga nyentuh si topnya juga sebenarnya. Oh. Iya, iya. Kalau actionnya terlalu tinggi, jarak dari senar ke topnya juga jadi terlalu tinggi. Tinggi dan dulu Dari jauh. Jadi jauh. Betul. Jadi ketika mau digolpe, nggak kena. Nah, plus di flamenco itu juga ada kan kayak misal bentukan sound yang dia biasanya buat closing atau buat klimaks kayak gitu. Dia nyentil di bagian mata soundboardnya. Nah, kalau misalnya actionnya ketinggian, ya Nggak kena. jarinya pertama kena, jarinya juga gampang cedera. Oh, sampai sepenting itu ya. Ya. Nah, ini gitar usianya udah ini masuk tahun kedua ya. Ya, betul. Ini selesai di buat itu sekitar 2023 lah. Ada keluhan mengenai playability-nya. Nah, ya ini cerita sedihnya nih. Sedih. Ya serius ini mah. Soalnya kan kayak misalnya tadi kita ngomongin soal playability nih, action dan segala macamnya. Itu kan itu yang penting gitu. Sound penting nggak? Oh penting banget juga sama gitu. Tapi playability juga sama pentingnya. Bahkan kalau misalnya terutama baru belajar flamenco apa segala macam, udah playability sih Nomor satu. Ya, kalau misalnya nanti kalau udah lumayan jago dan segala macamnya, ya mungkin udah baru nyari sound. Nah, tapi intinya dari action yang tadi tuh, karena tidak ada threshold. Nah, di Indonesia itu kan kelembaban itu bisa sekitar 60% sampai 70%. Bisa 90. Bisa. Oh, tuh kan bisa sampai 90 Kalau tuh. lagi hujan dia bisa sampai 90. Dan itu ternyata berefek negatif ya ke Betul. gitar ya. Meskipun kayak kelembaban uap air gitu nggak kelihatan ya kayak setan. Nah, masalahnya itu bikin apa namanya kayunya juga jadi lembab. Nah, kalau misalnya jadi lembab jadi apa? Bengkok lah. Bengkok. Dia nggak lurus Necknya lagi. bengkok. Karena kan dia menyerap air dari situ. Akibatnya adalah actionnya jadi tinggi. Nah, jadi gitar ini guys, ini actionnya tinggi nih. Jadi ini akibat bukan salah bikin loh ya. Bukan. Tapi karena kondisi iklim Indonesia yang menyebabkan dia begitu, berubah kayunya. Betul. Kayunya memuai. Jadi dari awal dibikin sampai sekarang udah jalan 2 tahun dia memuai ya kayunya ya. Dan ini actionnya jadi tinggi. Ya. Betul. Action jadi tinggi, jadi biting suara growlnya itu agak berkurang ya. Karena karena jadi kayak gitar klasik kan dengan Betul. Jadi agak madi. iya, Betul kan? madi. Ketajaman suaranya yang hilang ya. Ya, tahunya suara hilang. Jadi Nah, coba dibanding ya. Kita banding kalimat lagu yang tadi, satu lagi, kan tadi kan udah pakai gitar Spanyol, nah sekarang pakai gitar IGS ya. Kalimat lagu yang sama. Nah, ini sama nih. Oke, coba ya. Oh. Ketajamannya ya, ketajaman suaranya ya. Bener. Tadi semuanya jadi Bitingnya semua dapat ya. Nah, jadi itu pentingnya action yang proper ya. sama pentingnya. Jangan jorok kalau punya gitar. Nah, ini pelajaran juga nih buat semuanya nih ya. Jadi kalau misalnya kita berani keluar duit untuk beli gitar mahal, mahal tuh relatif ya. Tapi anggaplah kita sekarang ngomong harga puluhan juta deh. Kalau kalian berani untuk keluar duit beli gitar harga puluhan juta, kalian juga perlu ingat bahwa perawatannya itu nggak boleh sembarangan. Kalau misalnya kalian bawa kemana-mana tanpa perawatan yang proper, kelembapan terlalu tinggi atau kena panas, nah ini bisa terjadi kayak gitar ini ya. Sedih ceritanya, bener. Bener ya. Jadi necknya bengkok dan juga si finishingnya kalau saya lihat ini ya, sialaknya meleleh ya. Iya, meleleh. Karena misalnya kita sebenarnya di ruangan nih, terus nggak ada humidifier apa segala macam. Nah, terus dia ngeleleh tuh. Nah, makanya di sini ada
semacam battle proven lah ya. Iya, Bilang lah. bener ini kalau orang yang demen mainan Iron Man dan sebagainya ini battle damage ini. Battle damage ini. Ah, Iya, benar, ini benar. justru dicari nih ya. Betul. Nah, karena sering latihan apa. Nah, gitulah. Oke. Jadi itu kita tadi bahas mengenai dua gitar ini dari aspek sound udah, terus kemudian playability juga udah ya, dan ini ada isu sedikit karena perubahan itu tadi ya. Ya. Ada lagi nggak yang Kak Saki mau sampaikan dari perbandingan dua gitar ini? Atau mungkin input gitu buat gitar input IGS atau apa? Mungkin dari sisi ini kali ya. Karena kalau misalnya dari market Indonesia sendiri kan kebetulan yang dengerin flamenco, yang betul-betul dengerin flamenco nih, nggak banyak nih. Nggak banyak. Kalau- Kecil ya marketnya ya. Bener. Karena kan kalau dari tone range flamenco Blanca itu kan sekitar mid high kan. Mid high, benar. Kalau misalnya pengen nyari gitar yang kayaknya nggak kayak gitar klasik deh, sustain-nya kepanjangan terus, ya ini kayak gini justru yang cocok. Gitu. Kalau misalnya mau main nilon-nilon yang dia terdengar lebih jelas, nah ini bisa nih. Cuma karena ada varian yang lain juga nih. Nah ini mungkin Varian musik yang lain-lain gitu ya. Jadi maksudnya Kak Saki itu jadi varian ini ya cocok untuk main flamenco yang otentik gitu, yang Ya, tradisional. Tapi kalau untuk musik yang lain dengan jenis suara kayak begini yang dibilang apa? Kayak kaleng ya. Orang Ya, flamenco bilang kayak kaleng. betul kayak misalnya coba ya. Kalau misalnya kalimat yang ini nih, kelihatan banget. Kan ada nah itu tuh yang dicari sengau. gitu, sengau. Ah, benar. Nah maksudnya karakter ini nggak bisa jadi nggak masuk ketika dimainin jenis musik yang lain gitu ya. Ya, makanya itu ada varian yang satu lagi kan, Negra. Negra. Jadi varian flamenco tuh ada dua guys, Blanca. Ini Blanca nih ya kayak gini. Blanca tuh dari bahasa Spanyol yang artinya tuh terang, ya putih, Ya, terang. putih, terang. Ya. Ya, jadi makanya backside-nya pakai cypress. Nah, ada yang variannya negra. Negra berarti gelap. Nah, berarti biasanya kalau varian negra itu backside-nya ya bisa rosewood, bisa walnut, atau mungkin kadang-kadang ebony, kayu-kayu gelap lah. Jadi maksudnya Kak Saki nyaranin kalau bisa IGS tuh jangan bikin yang begini doang, karena terlalu segmented ya. Ya, meskipun nanti seiring berjalan juga kan kayak solois-solois flamenco juga ada yang banyak pakai Blanca gitu, tapi dia mainnya sustain dan segala macam ada sih gitu. Mungkin nanti jadi di seri yang berikutnya mungkin lebih tinggi lagi, atau misalnya ketemu resep-resep yang mantep terus jadi hybrid tiba-tiba bisa bikin gitar melodious. Nah itu juga dibutuhkan sih bahkan di Blanca gitu, karena kadang-kadang solois ya dia mau nyari sustain yang nggak terlalu panjang, tapi dia maunya tapi jangan melodic begini singing. juga karakternya gitu ya. Ya. Jangan terlalu biting, ngegigit, kaleng gitu ya. Jadi dia mau di tengah-tengah antara gitar klasik dengan gitar flamenco kan, itu maksudnya Betul. kan. Ya, jadi Ya, ngerti saya. ada kualitas singing melodiknya kayak misalnya apa ya? Nah, itu yang pas bagian itu tuh. Nah, Iya. itu jadi ada melismanya gitu kan di gitarnya. Jangan terlalu cempreng gitu suaranya. Iya, betul, ngerti betul. saya. Iya. Nanti IGS bakal keluarin kok. Tenang aja, kita bakal terus gas terus. Bisa Kalau lah. iya. Ini aja keluar tuh. Bener. Otentik lagi ya. Berhasil ya jadi ya. Berhasil. Nah, jadi saya rasa apalagi yang mau disampaikan? Cukup ya mungkin ya. Ini kurang lebih cukup sih. Jadi teman-teman kalau misalnya terutama kalau mau menjajali flamenco atau ya kurang lebih soundnya cocok lah gitu, tapi di genre lain yang teman-teman sekiranya bisa sih sebenarnya pakai gitar GS gitu. Nggak akan kecewa lah. Thank you Kak Saki. Thank you banget. Aman. Nah, Sobat Gitaris, saya rasa cukup dulu ya konten kali ini. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung ya tulis di komentar, kita ngobrol ya. Kalian pasti masih bingung kan, banyak pertanyaan kan, gitar flamenco tuh apa sih? Atau apa sejarahnya dan sebagainya? Tanya. Ada kamus berjalan ya. Nah, jangan lupa save dan share video ini supaya teman-teman kalian yang lain juga bisa nonton, bisa dapat manfaat dari video ini dan semakin teredukasi mengenai dunia pergitaran di Indonesia, terutama gitar-gitar high-end yang jadi spesialis IGS. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Kak Saki. Oke, ya sampai ketemu lagi. Salam konjago buat teman-teman IGS semuanya. Sampai ketemu lagi di episode lain, kesempatan lain.